Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Nama budaya. Selamat berjumpa kembali lagi di forum ini. Izinkanlah saya untuk sharing pengalaman kami sejak tahun 2016. Setiap tahunnya punya aktif kegiatan bersama teman-teman di Yayasan Lasem Heritage dan beberapa teman di network dari Yayasan Lasem Heritage. Sebelum kami memulai, Bu Titin bolehkah izin share YouTube? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya sudah pernah ke Lasem, tapi ada juga yang belum pernah ke Lasem. Ini jadi sekedar flashback memori. Silakan, Bu Titin. Ya, terima kasih Bu Titin. Tadi di akhir dari film itu ada tagline kesengsem lasem. Demikian juga apa yang kami lakukan di Lasem itu karena rasa kesengsemnya terhadap Lasem. Sebab kalau dilihat solo ke Lasem sendiri itu butuh waktu sekitar 4 jaman. Tapi karena memang jadi kesengsem dengan Lasem, jadi berulang kali kita juga akhirnya ke Lasem juga gitu. Ya, perkenalkan pada hari ini sharing tentang apa yang kami punya atau pengalaman yang sudah kami lakukan di Lasem gitu ya. Termasuk di sini sharing terkait dengan apa yang menjadi resiko bencana di lanskap kota bersejarah. Nampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diceritakan oleh Mas Punto, dan terima kasih Mas Punto mengawalinya dengan teori yang sangat lengkap sekali gitu ya, dan benar adanya di program Piagam Pelestarian Pusaka Saujana 2019, maka di poin ketiga ayat 5, pengelolaan risiko bencana pusaka saujana, perkembangan tata ruang dan kehidupan masyarakat jika tidak direncanakan dengan baik bisa akan mengancam kemenerusan pusaka saujana tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan aturan yang tegas agar dapat menanggulangi dan menghadapi saat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan tersebut harus terintegrasi dan antara kegiatan kesiapsiagaannya sendiri, tanggap darurat dan pemulihan pelestarian pusaka saujana. Jadi kalau di sini di ayat 5 ini, maka benar-benar dijabarkan kesiapsiagaan, tanggap daruratnya, dan pemulihan pelestarian pusaka saujana. Nah, di mana Lasem ini sendiri gitu ya, ada di posisi mana? Kalau tadi melihat sedikit cuplikan videonya, maka Kecamatan Lasem berlokasi sekitar 13 km sendiri dari kota Rembangnya. Dulu terkenal dengan nama Corong Candung atau Tiongkok kecil pada abad ke-19, kemudian menjadi kota batik dan kota pelajar Islam, atau saat ini juga menjadi kota santri.
Landscape-nya sendiri yang berada di seashore itu, jadi kita bisa sangat memahami bahwa di sini adalah kota garam dan kota maritim gitu ya. Dan si Lasem sendiri ini merupakan lapisan periode sejarah antara prasejarah Buddha Hindu, Cina, Jawa, kolonial, Jepang, dan Indonesia sendiri. Dilihat luasannya, Kecamatan Lasem itu sekitar 45 km persegi yang terdiri dari 20 desa. Ini menarik sekali karena landscape-nya tidak hanya daerah pesisir, tapi juga pegunungan. Nah, pegunungan Kendeng ini menjadi bagiannya, dan dengan adanya alam ini maka lengkap sudah gitu. Jadi ada pesisir juga dapat hutannya gitu ya. Terus tengah-tengahnya tuh dilewatin oleh jalan di Andalus gitu. Jalan raya pos yang dibangun pada masa pemerintahan di Andalus. Sampai hari ini juga. Jadi truk-truk besar gitu masuk ya di tengah kota Lasem sendiri. Kemudian pernah menjadi area yang sangat kaya akan kayu jatinya karena penghasil kayu jati terbaik di Hindia Belanda pada abad ke-17. Nah, ini kalau kita tilik di sini maka ancamannya juga ada di mana untuk landscape saujananya. Salah satunya juga nih sering terjadi kebakaran hutan di musim kering gitu ya. Ini juga tersirat dari apa yang kita wawancara dari masyarakat di sana. Ya, jadi dengan lapisan sejarah tersebut kita bisa melihat bahwa kota ini punya signifikan value yang luar biasa. Yang hari ini dikenal dengan kota pecinan, tapi jauh dari itu tidak hanya kota pecinan atau geliat Chinatown-nya saja, tapi juga geliat bagaimana ada kota santri di sana. Karena juga di beberapa desa atau area gitu ya, yang juga merupakan bangunan Chinatown, China gitu ya, bangunan Indis Cina gitu campuran. Mereka gunakan juga untuk pesantren. Jadi kota santri juga melekat di sana ya. Kemudian kalau kita lihat morfologi perkembangan kotanya gitu ya, sebagai kota pesisir di abad ke-15 karena banyak orang Cina berlayar dari sana dengan kapal Nusantara untuk beragam ekspedisi, dan di fase kedua di abad ke-16 bahwa orang Tionghoa ini berasal dari pantai selatan Tiongkok atau Fujian atau Guangdong. Dan perkembangannya ini muncul di titik fase 3 di mana Lasem berkembang pada abad 18. Pemerintah Belanda menempatkan orang Tionghoa yang tinggal di desa-desa sekitar Lasem itu, kemudian dibangun permukiman baru di Pelabuhan Babakan dan Gedong Mulyo. Dalam kurun waktu 3 tahun maka berkembanglah. Jadi pelabuhannya ada di utara, kemudian ini cikal bakal mulainya permukiman di awal gitu ya, lot-lot yang besar ini kita bisa lihat dari struktur kotanya. Kalau hari ini maka yang kita lihat lot besar dan bangunan besar itu sayang sekali menjadi rumah walet gitu ya, karena sudah ditinggalkan lama. Ini menjadi sebuah ancaman gitu, karena akhirnya ya kita hanya bisa lihat struktur ruangnya, tapi kemudian permukimannya itu sendiri sudah hilang, terutama yang di daerah Gedung Mulia atau mendekati seashore-nya. Sementara yang masih menjadi geliat hidupnya itu ada di kota intinya, ada di sekitar Babakan, kemudian Karangturi, Gambiran, dan Soditan. Yang kemudian fungsinya itu juga tidak hanya batik, tapi yang tadi saya sebutkan, geliat permukiman yang kemudian mempunyai adaptive use menjadi sebuah santri ya, atau menjadi pesantren gitu. Dan di fase kelima di abad ke-19 gitu, ini semakin compact gitu ya. Kota Lasem kemudian meling gitu ya dengan area-area infrastruktur besar yang dimiliki oleh Dutch militer gitu. Jadi ada sugar factory-nya, kemudian ada stasiunnya gitu. Dan ini menjadi satu kesatuan landscape bentang alam yang kota pada saat itu menjadi hidup karena candu dan tentu saja di abad 18 industri batiknya ya yang utama. Kemunculan batik Lasem dalam skala besar pada abad itu menurut De Vanter menjadi suatu fenomena yang sangat aneh gitu pada masanya. Padahal ini memang menjadi di bentang Jawa sendiri merupakan tempat produksi batik yang sama-sama support untuk industri batik tiga negeri ya.
Karena selama tahun 1930-an, industri batik terdiri dari kelompok industri kerajinan merupakan industri skala kecil yang paling penting di Jawa. Jadi ini bisa kita ketahui di sana. Dan uniknya, Lasem itu tidak berdiri sendiri, tapi punya satu unit produksi yang berkaitan dengan kota-kota lainnya, yaitu kita kenal dengan batik tiga negeri gitu ya. Yang ini berasal dari Pekalongan, kemudian ada Lasem dan Surakarta sendiri. Jadi kalau apa yang dikatakan batik tiga negeri itu berasal dari warna gitu ya. Dan ternyata warna ini dipengaruhi oleh struktur alamnya atau air daripada untuk mencuci dan membilas batik ini menjadi struktur yang utama untuk mengunci warna, terutama yang terjadi di Lasem. Oke, untuk di Pekalongan sendiri warna biru menjadi bagiannya. Kalau di Solo itu kita tahu Sogan, sementara warna merah sendiri berasal dari Lasem. Yang ini uniknya berada di warna merahnya yang hidup gitu ya. Sehingga produksi batik tiga negeri yang berada di beberapa tempat ini menjadi salah satu industri utama pada masa itu. Dan ini timeline periodnya kenapa akhirnya bisa menunjukkan di 1930-an sebagai golden time si kota tua Lasemnya itu berkembang hingga akhirnya terjadi deklinasi industri batik di tahun 1970-an hingga 2009. Dan bagaimana dengan prosesnya itu, yang menarik adalah pengusaha batik Tionghoa membuat batiknya dengan cara mengirimkan kain kepada para pembatiknya yang berada di area produksi, disebar ke beberapa desa gitu ya, baik secara langsung atau dengan bantuan perantara. Dan ini menjadi menarik, kegiatan ini menjadi bagian significant value dari Lasem sendiri gitu. Selain kita tahu itu menjadi suatu hal yang intangible, maka ada tradisi lain yang bisa kita rasakan di sana, dari oral tradition, performing arts, social practice, knowledge, traditional craftsmanship gitu ya. Wayang menjadi bagiannya juga, santri menjadi kota santri menjadi suasana pendukungnya hingga hari ini gitu ya. Ini ada kopi lelet ini. Sama halnya dengan kota gede juga pasti mempunyai intangible heritage yang muncul dari kegiatannya gitu, karena memang masih digunakan, masih bisa kita lihat, dan ini juga terjadi di Lasem. Jadi maka lengkaplah definisi cultural landscape yang ada di Lasem, baik alam, kesatuan alam, manusianya, dan bangunannya itu sendiri. 3 kelenteng utama di Lasem ini masih hidup sampai sekarang. Kemudian kita masih bisa melihat bangunan rumah Indis China-nya itu yang masih berdiri, dan sebagian dari mereka masih menggunakan menjadi home based enterprise untuk batiknya sendiri. Kemudian ini yang kita bisa sharing di kota tuanya, ada sekitar kurang lebih 240 bangunan tersebar di Gedung Mulyo, Babakan, Karangturi, Soditan, Gambiran, dan Sumber Girang. Dan tahun ini Kemendikbud bersama Yayasan Lasem Heritage mengadakan pendataan. Dan proses pendataan ini cukup melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melihat potensi lebih dalam apa yang ada di Lasem. Oke, sama halnya dengan kota gede, maka di proses bencana alam ini juga terjadi gitu ya, walaupun tidak sedahsyat apa yang terjadi di kota gede, dan kita berharap tidak terjadi gitu ya ke depannya gitu, dan semoga mitigasi bisa cepat dilakukan agar terhindar belajar dari beberapa kota di Jogja gitu. Yang kerap dialami adalah banjir karena buruknya drainase dinilai parah. Kemudian ini menggenangi terminal Lasem ini di tahun 2017. Kemudian masalah sampah dan sedimentasi dari sungai tersebut. Nah, ini merupakan permasalahan jamak yang terjadi di banyak kota, dan pemecahan permasalahannya tidak mungkin dilakukan oleh satu kawasan. Ini harus ngeling dengan beberapa sungai, karena di hulu dan hilirnya itu sangat berperan aktif di dalam proses ini. Jadi proses akomodasi untuk komunikasinya tidak hanya bisa dilakukan di Lasem sendiri oleh komunitas Lasem, tapi ini sudah melibatkan antar pemerintah dan antar komunitas di lain daerah. Kemudian
apa namanya, ancaman lainnya selain bencana alam adalah kemunduran Lasem di tahun 1945-1965 ketika produksi batik sudah menurun, maka sama seperti yang terjadi di Kota Gede, para manula yang banyak tinggal di sana, anak mudanya keluar dari Kota Lasem gitu ya untuk mencari pendidikan yang lebih baik dan pekerjaan gitu ya, tidak meneruskan kembali unit usahanya gitu, sehingga banyak bangunan yang hilang dan dijual belikan gitu. Nah, ini kemudian kita masih banyak menjumpai oma opa yang ada di Lasem gitu. Ini menjadi kerentanan yang kemudian tidak hanya terjadi pada owner pemilik rumahnya, tapi juga para pembatiknya. Regenerasi dari membatik tiga negeri sudah tidak banyak lagi bisa kita jumpai pada masa zaman keemasannya. Ini menjadi satu hal yang difikirkan. Nampaknya ini juga terjadi sama di Kota Gede ya, Mas Punto, terkait dengan pengrajin silvernya yang pengrajin peraknya yang sudah tidak banyak lagi bisa kita jumpai gitu. Ini menjadi satu kerentanan ya prosesnya dalam sosialnya. Kemudian hari ini kita lihat Lasem bangkit ya sekitar 3-4 tahunan ini gitu ya dengan promosi yang cukup baik gitu ya, sosialisasi juga untuk kembali ke Lasem, dan ini disambut baik oleh masyarakat di Lasem sendiri dengan akhirnya kemudian melakukan fungsi baru atau adaptive reuse gitu nanti. Kalau dicermati Bapak Ibu yang sudah pernah ke Lasem, maka ada beberapa hal yang ini menjadi menarik gitu ya untuk dicermati gitu. Apakah dengan membuka Lasem kemudian membuat fungsi baru bisa disamakan dengan membuat mall atau mini supermarket baru gitu ya modelannya. Nah, ini menjadi penilaian. Jadi taste fungsi baru atau adaptive reuse dalam bangunan pusaka yang hari ini marak ada di Lasem ini menjadi hal bisa dikatakan negatif, bisa juga dikatakan positif gitu ya, kaitannya dengan pelestarian bangunan pusaka itu sendiri. Karena beberapa bangunan yang kemudian dijadikan butik hotel gitu akhirnya apa namanya bisa mengorbankan bangunan utamanya untuk hilang hanya untuk mencari apa namanya kuota kamarnya gitu, seperti contoh yang ada di sini gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang memang jadi PR gitu, bagaimana membuat guidelines perubahan fungsi baru untuk membuka Lasem kembali, bisa dikunjungi dalam arti kata bukan mass tourism ya, tapi special interest tourism yang kemudian bagaimana juga owner atau masyarakat di sana bisa memaksimalkannya dengan memberikan hal yang lebih spesifik, unik gitu ya, tanpa merusak. Karena hal-hal seperti ini kebetulan di rumahnya almarhum Bapak Sigit di Babakan yang baru saja meninggal 2 minggu yang lalu ya, Mas Agi gitu ya. Kami masih sempat berkesempatan bertemu bersama Pak Sigit waktu itu 3 tahun yang lalu, masih sugeng, masih sehat gitu ya. Karena pengalaman rumahnya sebagai home based enterprise batik ini yang sebenarnya menjadi nilai signifikan yang harus bisa dijaga gitu. Nah, yang menarik lagi seperti yang tadi di awal kami sampaikan, tidak hanya Chinatown atau bangunan rumah Cinanya saja, tapi bangunan ini juga berfungsi sebagai pesantren dan meledak apa namanya perkembangan sebuah pendidikan pesantren ini juga cukup signifikan di sana sehingga membuat boarding house gitu ya, rumah untuk para santrinya gitu ya. Adaptive use-nya seperti apa ini, karena memang akhirnya hal itu juga perlu menjadi concern gitu, sebab tiba-tiba di Lasem yang tidak punya proses panjang terhadap rumah Minang, ada rumah Minang di sini gitu ya. Ini di dekat masjid dibangun untuk sarana boarding house itu berdampingan dengan apa namanya bangunan tradisionalnya. Sehingga kalau misalnya diambil sudut angle moto di sini nih rasanya bukan di Lasem tapi rasanya malah ada di Padang gitu karena kita lihat apa namanya atap lancipnya di sana. Nah, ini bisa kita lihat di apa drone apa namanya dari atas gitu ya. Hal ini ada gitu. Hal ini ada di tatanan Kota Lasem. Jadi ini sebuah pertanyaan yang memang harus dikembalikan, apakah ini menjadi sebuah hal yang perlu difikirkan kembali gitu ya dari landscape Kota Lasem sendiri yang punya lot besar dan punya arsitektur campuran Indie style
China gitu ya, dan lot yang besar. Jadi kemudian ini sekedar saya akan sharing terkait dengan sungai dan kemudian berjalan-jalan di atas kelurahan Soditan, Gambiran gitu. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini beberapa bangunannya ada 3 ini akhirnya berubah fungsi menjadi sarang burung walet, dan itu terjadi pada tahun 80-an atau 70-an. Mungkin kalau saya salah, teman-teman dari LASEM juga ada hadir di sini bisa mengkoreksinya gitu ya. Jadi ini akhirnya ditembok untuk beralih fungsi menjadi sarang burung walet gitu untuk bangunan heritage-nya. Oke, ini yang kita bisa lihat di daerah menuju pantainya. Jadi bentang alam apa namanya tambak garam itu juga akan berada sangat dekat dengan kota lamanya atau kota pecinannya atau Klontengnya. Kemudian di sisi apa namanya baratnya ini permukiman yang kemudian banyak berfungsi sebagai apa namanya berfungsi sebagai kota santri karena banyak pesantren yang bisa kita jumpai juga di daerah ini. Sehingga ini bisa dikatakan mixed culture ya. Dan ini adalah jalan di Andalusnya gitu ya. Nih kalau kita lihat sungainya juga tadi ancaman polusi sampah dan sebagainya menjadi bagiannya gitu, dan sedimentasi kapal sudah tidak bisa masuk lagi sampai ke tengah kotanya. Padahal pada masa itu ceritanya ada lorong candu yang di dalam sini nih akan terintegrasi dengan sungai karena sungainya itu juga menjadi bagian dropping zone untuk candunya tersebut. Kemudian sekedar sharing juga ini dari atas gitu ya. Apa yang sebelah kiri adalah Gedung Mulyo, kemudian sebelah kanan adalah daerah Soditan gitu. Dan menuju ke arah pantai. Kemudian kita masuk Babakan sama dengan yang kita lihat di Soditan dan Gambiran. Beberapa bangunan masih sangat bisa kita lihat menjadi rumah-rumah klaster industri batik di daerah Babakan di sebelah kiri sungai ya. Namun kemudian kita juga bisa lihat bahwa ada sekitar 2 lot atau 3 lot bangunan ini yang kemudian jadi tempat parkir bus atau truk. Jadi bangunannya sudah hilang dan ini menjadi gudang ya. Ini gudang-gudang yang bisa kita lihat di sana, di daerah Babakan gitu. Dan ini kalau kita menjauh dari sana, maka konstelasi kotanya adalah bangunan kota lamanya dan kampung menjadi bagiannya. Sehingga ini menjadi menarik bahwa di Lasem itu layernya sangat banyak dan beragam. Jadi kalau kita pun akan melakukan cultural landscape resiko bencana, apa yang terjadi juga tidak hanya memikirkan di daerah inti pecinannya, juga apa yang terjadi juga dengan kampung-kampung di sekitarnya sebagai supporting dari cultural landscape tersebut gitu. Nah ini New Lasem gitu ya, karena tadi Mbak Iin juga bercerita gitu ya, Bunda Iin bercerita tentang Lasem kedepannya untuk KBCN. Terus bagaimana dengan prosesnya hari ini, New Lasem tuh seharusnya gimana gitu ya. Karena di pasar alun-alun sudah mulai dibongkar dan atas pendapat masyarakatnya di sana mereka ingin agar pariwisata masuk di sana. Bukankah ini juga pariwisata yang seperti apa? Yang ini juga menjadi pinpoint bagaimana kita apa namanya mengawal risiko bencana tersebut. Jadi keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi risiko bencana menjadi penting, melibatkan beragam pemangku kepentingan, memberdayakan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai utamanya di wilayah perkotaan mereka, mengembangkan visi yang mencerminkan keragaman mereka. Jadi tidak hanya melihat dari satu angle, tapi dari banyak angle, menetapkan tujuan dan menyepakati tindakan untuk melindungi yang dinamakan significant value dari kawasan tersebut. Kemudian penilaian dampak dan penyusunan strategi harus dapat melindungi integritas dan keaslian dari SOV-nya sendiri. Tentu ini tidak harus didukung oleh sistem regulasinya, karena akan mencerminkan kondisi lokal dan mencakup langkah-langkah legislatif dan peraturan yang ditujukan untuk konservasi. Rasanya demikian yang bisa kami sharing dari proses selama ini bersama teman-teman LASEM. Mungkin ini bisa jadi diskusi dan menjadi feedback kembali bersama dan ini akan kita sampaikan juga ke teman-teman di Kemendikbud karena
data yang kami dapatkan ini juga merupakan sharing dari teman-teman di Kemendikbud yang hari ini lagi melakukan cultural mapping di Lasem gitu. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke moderator Bunda Iin.